Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Cahya Putri. Saya dari kelas TBI 2. Di sini saya akan menjelaskan materi filsafat tentang hakikat peserta didik. Berbagai istilah tentang adanya peserta didik juga banyak dikenal. Salah satunya dengan sebutan terdidik, si didik, murid, siswa, mahasiswa, dan lain sebagainya. Tidak ada unsur perbedaan di antara itu semua, hanya berbeda dari segi usia saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik itu sendiri. Secara sederhana dapat didefinisikan peserta didik adalah setiap orang atau sekelompok orang tanpa ada batasan usia tertentu yang menjadi sasaran kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan yang diberikan kepada manusia itu memiliki tujuannya masing-masing. Salah satunya ada terbentuknya unsur-unsur dari setiap proses pembelajaran tersebut. Misalnya seperti untuk mengembangkan unsur raga diberikan pendidikan jasmani, dan untuk mengembangkan unsur cipta ada pendidikan akal. Nah, dari semua unsur tersebut dapat dikembangkan oleh peserta didik untuk mencapai jalannya tujuan pendidikan tersebut. Sebenarnya anggota masyarakat siapapun itu bisa menjadi peserta didik, asalkan mereka mau mengikuti jalur dan jenis pendidikan tersebut. Sebagai contoh, pendidikan di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas mereka disebut sebagai siswa, dan dilanjut dengan pendidikan tertinggi atau kuliah mereka disebut dengan jurusan mahasiswa. Jadi setiap tingkatan mereka memiliki julukan masing-masing. Ada salah satu tokoh filsafat yaitu Syamsul Nizar mendefinisikan berbagai pengertian dari peserta didik. Yang pertama yaitu peserta didik bukan mainan dari orang dewasa, melainkan dia memiliki dunianya sendiri. Maksudnya itu adalah ketika kita memperlakukan anak didik itu sesuai dengan tingkatannya. Ketika anak didik itu masih berstatus sekolah dasar, kita tidak boleh memperlakukannya seperti sekolah menengah pertama ataupun SMA. Jadi ada tingkatannya sendiri, dan itu menurut dari definisi dari Syamsul Nizar. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik adalah manusia yang memiliki perbedaan dari segi pertumbuhan maupun perkembangannya. Maksudnya itu dari proses dan perkembangan dari anak didik tersebut kan jelasnya berbeda-beda. Nggak mungkin setiap anak didik memiliki proses perkembangan dan pertumbuhan yang sama. Kemudian peserta didik adalah manusia yang memiliki kebutuhan yang harus dimiliki, menyangkut kebutuhan jasmani maupun rohani dan kebutuhan sendiri. Jelas seperti itu karena setiap manusia pasti memiliki kebutuhan masing-masing. Kemudian pengertian yang terakhir yaitu peserta didik adalah makhluk Allah yang memiliki perbedaan masing-masing individual seperti tempat tinggal ataupun faktor lain yang bisa mempengaruhi proses pembelajaran anak didik tersebut. Selanjutnya itu pembawaan dari anak didik. Yang dimaksud dengan pembawaan anak didik ini pada saat ia lahir dia sudah dibekali oleh unsur-unsur intrinsik yang ada dalam diri anak tersebut. Jadi ini bisa mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan dari anak tersebut. Kemungkinan untuk proses berkembang atau berkembang pada waktunya itu setiap anak memiliki unsur yang berbeda-beda tergantung dengan unsur pembawaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak berpembawaan yaitu anak yang memiliki potensi dengan kemampuan berkembang yang baik hingga dapat diharapkan mencapai
tujuan yang sangat baik. Pembawaan seseorang tidak sama dengan pembawaan yang dimiliki oleh orang lain. Setiap individu pasti memiliki pembawaan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, pembawaan yang dibawakan oleh putra ataupun putri jelasnya itu tidak memiliki hal yang sama. Jelasnya keduanya itu berbeda. Tidak mungkin antara putra dan putri itu keduanya memiliki unsur-unsur berpikir atau pembawaan yang sama. Yang selanjutnya yaitu perkembangan anak didik. Ciri-ciri suatu perkembangan anak didik itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan dari dalam diri anak berlangsung bersamaan semenjak ia lahir. Jadi ada yang mengatakan bahwa perkembangan anak didik tersebut dari semenjak ia lahir sampai ia bersekolah SD, SMP, SMA maupun di jenjang perkuliahan, ada yang mengatakan perkembangannya itu sama semua. Jadi nggak ada proses untuk untuk bertahap. Jadi semua tuh sama. Yang kedua yaitu jalan itu sendiri tidak boleh dicampuri dengan adanya usaha mengubahnya, dan justru akan merusak proses perkembangannya proses pertumbuhannya untuk berkembang ke tahap berikutnya. Sebagai contoh seperti ini, anak usia 4 bulan itu belum waktunya untuk berjalan, tetapi seseorang di sekitarnya itu memaksa anak tersebut untuk berjalan. Akhirnya anak tersebut jelasnya kan tidak bisa berjalan, belum waktunya berjalan sudah diajarkan untuk berjalan. Akhirnya ada kerusakan yang mungkin bisa mempengaruhi pertumbuhan perkembangannya. Yang ketiga yaitu tingkat perkembangan yang dicapai itu tergantung dari lingkungan sekitar. Lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut bisa berkembang dengan baik atau tidak. Faktor utama yang menjadi penentu yaitu jelasnya orang tua di sekitar kita yang menuntun anak tersebut untuk bisa lebih mengembangkan potensinya. Selain ciri-ciri dari perkembangan anak didik tersebut, ada juga problem masalah dari peserta didik ataupun anak didik. Yang pertama, problem bakat minat. Ada kan biasanya orang tua anak tersebut memiliki bakat di bidang seni musik, tapi orang tua itu melarang anak tersebut untuk bergabung dalam seni musik karena beberapa hal yang mungkin emang nggak diharuskan untuk anak tersebut ikut dalam seni musik ataupun hal yang lainnya. Yang kedua yaitu problem masalah keluarga. Mungkin ketika anak tersebut ingin menyukai sesuatu, tapi anak tersebut ingat dengan masalah-masalah yang ada di keluarga yang tidak mengharuskan anak tersebut untuk mengikuti kegiatan ataupun hal yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu problem sikap. Ini tergantung sikap dari anak tersebut sih. Sebenarnya kan setiap anak memiliki sikap masing-masing. Yang selanjutnya yaitu problem pergaulan. Dari sini tentunya banyak kan anak didik itu yang pergaulannya tuh macam-macam, ada yang baik dan ada yang enggak gitu. Jadi dari sini tuh sudah ada problem pergaulan, entah itu positif ataupun negatif. Yang selanjutnya yaitu problem ketekunan dan kerajinan, dan yang terakhir yaitu problem kesehatan. Dan kemudian yaitu kepribadian peserta didik. Pun pengertian dari kepribadian itu sendiri yaitu sebenarnya kepribadian yang sesungguhnya itu adalah abstrak dan sukar untuk dimengerti. Secara nyata tuh susah dimengerti. Misalnya dalam menghadapi persoalan atau masalah baik yang ringan maupun buruk. Menurut para tokoh yaitu tokoh yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto, bahwa peserta didik itu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat memahami dirinya sendiri, mengerti akan dirinya sendiri, dan mencintai akan dirinya sendiri. Maksudnya itu tidak peduli akan ada omongan dari pihak lain ataupun dari siapapun itu.
Kedua yaitu memahami dan mengerti orang lain dan dapat berinteraksi dengan baik di sekitar lingkungannya. Itu bertujuan agar manusia tersebut atau anak tersebut memiliki unsur berinteraksi yang baik kepada sama teman ataupun di lingkungan sekitar rumahnya. Yang ketiga itu memiliki rasa bertanggung jawab dan memiliki nilai susila dan dapat menahan dirinya untuk tidak berbuat sesuatu hal yang bersifatnya negatif. Yang terakhir yaitu menghormati orang yang lebih tua darinya dan bisa menjaga ucapan serta tingkah lakunya. Sebagai murid atau siswa yang dewasa, jelasnya itu sudah dilakukan oleh berbagai siswa tentunya. Selanjutnya yaitu kode etik peserta didik. Kode etik berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu kode, yang berarti tulisan dengan mempunyai maksud tertentu, sedangkan etik dapat diartikan sebagai aturan. Bisa dikatakan sikap atau akhlak. Dengan demikian kode etik yaitu sikap atau akhlak yang ada pada anak didik tersebut. Selanjutnya yaitu karakteristik peserta didik. Memahami karakteristik peserta didik merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya proses dan tujuan dari pembelajaran. Dalam proses pembelajaran harus ada ketersambungan antara peserta didik dan juga pendidik tersebut. Dan menurut para tokoh, salah satunya yaitu Pius Partanto Dahlan, karakteristik berasal dari kata karakter dengan arti tabiat atau watak, kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Jadi karakteristik ini sifatnya tetap dan tidak bisa diubah tentunya. Dan juga mengacu dari gaya hidup seseorang itu sendiri dan juga terdapat nilai-nilai dapat berkembang. Untuk itu ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam karakteristik peserta didik. Yang pertama yaitu karakteristik individu. Dalam karakter individu sendiri berasal dari kata indivera yang berarti kesatuan organisme. Jadi karakter itu tidak bisa dipisahkan dari seseorang itu sendiri. Yang kedua yaitu karakteristik individu sebagai peserta didik. Sebagai seorang individu pasti memiliki sifat bawaan dan memiliki karakteristik yang dimiliki oleh lingkungan sekitarnya. Menurut ahli psikologi ini juga mengatakan bahwa kepribadian seseorang terbentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum karakter peserta didik yang menyangkut subjek sendiri itu seorang pribadi yang memiliki kebebasan dalam mewujudkan dirinya untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Jadi sangat dibenarkan bahwa anak didik itu sendiri adalah sebagai salah satu objek dari proses pembelajaran. Kan kalau di proses pembelajaran tuh harus ada objek, subjeknya seperti itu. Dan anak didik juga berkembang pada setiap anak kan memiliki proses dan tahapannya masing-masing. Sebagai contoh adalah perlakuan yang dilakukan oleh anak SD. Anak SD tidak mungkin kan mendapat perlakuan yang sama dengan siswa SMP maupun SMA. Mereka memiliki tahapan sendiri dalam perkembangannya. Itu juga untuk membentuk karakter mereka. Selanjutnya yaitu kebutuhan peserta didik. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa individu itu sendiri adalah seorang pribadi yang utuh dan kompleks. Kekomplekan tersebut dikaitkan dengan kedudukannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dari segi kekomplekannya, maka dari itu peserta didik itu pasti jelas sudah memiliki kebutuhan dan jenis pemenuhannya masing-masing. Dalam proses perkembangan dan pertumbuhannya menuju ke jenjang dewasa, jelasnya kebutuhan hidup seorang itu berbeda-beda dari mulai dia kecil hingga remaja hingga tahap dewasa. Jelasnya kan jenis kebutuhan mereka tuh berbeda-beda.
Tapi sejalan dengan tingkat perkembangannya dan juga sesuai dengan kebutuhan psikologis semakin banyak dibandingkan dengan kebutuhan fisik. Jadi kebutuhan fisik itu tidak terlalu dibutuhkan, karena semakin dewasa semakin mengerti bahwa kebutuhan mana sih yang lebih penting, seperti itu. Dan kebutuhan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu sendiri mengandung makna kebutuhan organik ataupun biologis yang didorong oleh motif-motif asli, seperti contoh makan, minum, bernapas, dan kehangatan tubuh. Itu juga merupakan kebutuhan pokok ataupun primer. Sedangkan kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang didorong oleh motif yang dipelajari, misalnya kebutuhan untuk mengajar ilmu pengetahuan, kebutuhan untuk hal-hal hiburan, ataupun semacam kebutuhan untuk mengikuti pola dari masyarakat tersebut. Menurut tokoh yaitu Lewis, kegiatan remaja atau manusia ini didorong oleh berbagai kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan jasmaniah, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri. Kemudian selain itu semua ada juga kebutuhan remaja dan masalah konsekuensinya. Beberapa jenis kebutuhan diklarifikasikan sebagai berikut. Kebutuhan organik yaitu meliputi makan, minum, dan bernafas. Kebutuhan emosional meliputi kebutuhan untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan berprestasi atau need achievement, yang berkembang karena adanya dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikologis dari anak tersebut. Jadi kebutuhan ini cenderung memaparkan kepada potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Dari sini sudah dijelaskan bahwa kebutuhan ini seperti mempertahankan diri itu seperti kita belajar, dan semua itu butuh proses pertumbuhan. Ya, kita harus bisa mempertahankan pengertian dari apa itu proses perkembangan itu sendiri. Terakhir yaitu masalah dan konsekuensinya. Beberapa masalah yang dihadapi oleh peserta didik sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, upaya untuk dapat mengubah sikap kekanak-kanakan menjadi sifat dewasa. Nah, dari sini tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai dengan baik oleh remaja laki-laki ataupun remaja perempuan. Yang selanjutnya yaitu peserta didik kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit yang merasa puas. Hal ini disebabkan pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi, karena ada beberapa anak yang merasa proses pertumbuhannya itu kurang dan merasa tidak puas akan ketidakserasian atau porsi yang sudah dimilikinya. Kemudian yang terakhir yaitu harapan-harapan untuk dapat berdiri dan hidup mandiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan pendidikannya. Jadi peserta didik itu mereka tuh merasa sulit penyesuaian sosialnya, karena secara ekonomis adapun peserta didik yang tidak cukup secara ekonomis dan maupun hal yang lainnya yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan serta proses pembelajarannya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.